sini kita akan melakukan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, kita harus membuka file Microsoft Excel yang berisi data penelitian. Terus kita blok data yang ingin kita gunakan untuk masuk ke SPSS. Data yang akan digunakan untuk regresi data linear berganda adalah variabel Y, X1, dan X2. Kita blok semua data yang ingin kita gunakan. Kemudian kita copy dan paste di jendela SPSS. Di sini kita ubah nama variabelnya, yaitu yang pertama kita ubah menjadi X1.1, yang kedua X1.2, yang ketiga ini kita ganti X1.3, selanjutnya X2.1, terus X2.2, lalu X2.3, terus bawahnya ini Y1, Y2, dan Y3. Setelah itu kita ganti nama yang variabel paling bawah ini dengan nama X1, X2, dan Y. Setelah itu kita klik menu Analyze, terus kita pilih Regression, terus habis itu kita klik Linear. Nah, di sini akan muncul data kotak seperti ini. Pada kotak dependent variable kita akan masukkan variabel Y. Terus pada kotak independent variable kita masukkan variabel X1 dan X2. Pada jendela linear regression terdapat ribbon menu berupa statistik, plot, save, option, bootstrap. Kita yang sering digunakan untuk processing data hanya statistik, plot, lalu save. Setelah itu klik statistik. Untuk regression convention kita centang pada R-square change, descriptive, part, and partial correlation, serta collinearity, diagnostic, dan Durbin-Wasson. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik plots, lalu pilih dependent ke Y axis dan Z ratio ke X axis. Dan klik histogram serta normality plot, kemudian klik continue. Tuh, kita klik OK, terus ini nanti hasilnya udah keluar ya, bisa dilihat teman-teman. Di sini kita dapat melihat hasilnya, yaitu X1 0,010 berarti lebih kecil daripada 0,05. Jadi X1 ini bisa signifikan ya teman-teman. Untuk X2 nya di sini 0,156, yaitu lebih besar dari 0,05. Jadi untuk X2 nya ini tidak signifikan. Nah, selanjutnya setelah melakukan regresi, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Untuk melakukan uji asumsi klasik, kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu, yaitu klik Analyze, kita pilih Regression, terus kita klik Linear. Selanjutnya masukkan Y ke dalam kotak dependent variable, X1 dan X2 ke dalam kotak independent variable. Selanjutnya klik pada menu plots. Pada jendela plots, pilih dependent untuk Y dan ZRESID untuk
X pada standardized residual plots, centang histogram, dan probability plots. Selanjutnya klik continue. Output yang dihasilkan yaitu sebagai berikut. Terus selanjutnya kita melakukan uji normalitas dengan metode KS atau Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama data yang kita gunakan tadi, klik analyze, regression, lalu linear, masukkan Y ke dalam kotak dependent variable, X1 dan X2 ke dalam kotak independent variable, lalu selanjutnya kita klik save. Pada bagian residual, centang standaris, kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik menu analyze, lalu parametric test, legalis dialog ya 1 sampel KS, masukkan variabel standaris residual tersebut ke dalam kotak sebelah kanan. Selanjutnya, uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel model summary bahwa nilai DW dari sebesar 1,684. Next, kita akan melakukan uji heteroskedasitas. Langsung aja kita klik analyze, lalu regression, pilih linear, masukkan Y ke dalam kotak dependent variable, dan X1, X2 ke dalam kotak independent variable. Kemudian pilih menu transform, compute variable. Pada target variable kita isi dengan ABSR receipt. Pada kotak numeric expression kita isi dengan ABS dalam kurung res underscore 1, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengulangi langkah ketiga dan keempat, yaitu klik analyze, regression, lalu linear, masukkan Y ke dalam kotak dependent variable, dan X1, X2 ke dalam kotak independent variable. Namun di sini kita akan mengeluarkan Y dari kotak dependent var dan kita masukkan ABSR receipt ke dalam kotak dependent var. Kita cukup melihat tabel koefisien. Dari tabel koefisien dapat dilihat nilai sig variabel X1, yaitu hasil uji asumsi klasik menunjukkan nilai signifikansi sebesar 1,00. Artinya tidak ada masalah dalam data yang kita teliti ini. Model regresi yang digunakan sudah memenuhi syarat statistik.